Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobat Ariel Yoto dari SMK Negeri 12 Bandung dengan NIP 1968011992031005. Saat ini pangkat golongan saya adalah pembina tingkat 1 4B. Kebetulan saat ini saya mengajar di tingkat 10 dengan mata pelajaran IPAS. Banyak permasalahan yang dihadapi para siswa ketika mempelajari pelajaran IPAS. Salah satu materinya adalah yaitu yang berhubungan dengan fisika. Dengan diskusi masalah yang dihadapinya adalah banyak siswa menganggap bahwa ilmu-ilmu fisika itu tidak penting dalam kehidupan sehari-hari. Akar permasalahannya yang dihadapi para siswa diantaranya adalah bahwa di dalam fisika itu terlalu banyak rumus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kesulitan dikarenakan istilah-istilah yang digunakan ketika ditulis dalam bentuk simbol. Banyak siswa menganggap bahwa simbol dengan istilah yang digunakan itu banyak, kata mereka, tidak nyambung sehingga membingungkan mereka. Akar permasalahan yang berikutnya adalah yang dihadapi para siswa adalah mereka menganggap bahwa semua ilmu fisika itu pasti identik dengan menghitung, sehingga mereka berpikir bahwa fisika banyak hitungannya. Nah, padahal di dalam fisika itu tidak selalu menghitung atau tidak serumit apa yang mereka pikirkan. Sehingga adapun solusi yang saya berikan atau saya lakukan terhadap siswa di kelas yaitu adalah menerangkan betapa pentingnya ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap hari kita dari mulai bangun tidur lalu melakukan aktivitas, istirahat, kemudian bahkan mau tidur lagi, sebenarnya tidak lepas dari apa yang dimaksud dengan atau tidak terlepas dari ilmu-ilmu fisika itu sendiri. Yang berikutnya adalah kita harus juga menerangkan kepada mereka beberapa istilah. Karena istilah yang sering digunakan itu pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Ya dikarenakan fisika itu ilmu yang global, ilmu yang bertaraf internasional, sehingga bahasa pengantar dasarnya adalah bahasa Inggris. Namun sebenarnya tidak sulit juga dan tidak semua orang yang mempelajari fisika harus pintar bahasa Inggris. Tidak seperti itu. Yaitu cukup dengan menggunakan huruf pertama bila istilah tersebut menggunakan bahasa Inggris. Misalnya di sini ada istilah kecepatan. Kecepatan dalam bahasa Inggrisnya adalah velocity. Sehingga simbol kecepatan cukup dengan menggunakan huruf V saja. Atau percepatan. Percepatan dalam bahasa Inggrisnya adalah acceleration. Siswa tidak perlu menulis acceleration, tapi cukup menuliskan dengan simbol huruf A saja. Atau waktu dalam bahasa Inggris ada time. Time simbol huruf pertamanya adalah T. Tinggi atau high, huruf pertamanya adalah H. Jadi itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam fisika yang menggunakan bahasa Inggris, dan kita cukup mengambil huruf pertamanya saja. Tidak perlu satu kata, tidak perlu satu huruf kedua, ketiga dan sebagainya, tidak. Cukup menggunakan huruf pertamanya saja. Seperti tadi saya contohkan, misalnya ada kecepatan, velocity, V, acceleration, huruf pertamanya A, berarti A simbolnya, time, huruf pertamanya T, berarti T, kemudian gaya, force, huruf pertamanya F, berarti simbolnya F. Ada juga yang gaya gesekan, friction, huruf pertamanya juga F. Nah, terkadang kita juga ada dua simbol huruf yang sama, tapi untuk membedakannya, yang satu menggunakan huruf besar, satu menggunakan huruf kecil. Seperti tadi gaya. Gaya pada umumnya menggunakan huruf F besar, force. Sedangkan gaya gesekan, friction, itu F-nya adalah huruf F kecil. Nah, jadi selain simbol-simbol tersebut juga biasanya menggunakan huruf dari huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma dan sebagainya. Yang berikutnya kita terangkan juga pada siswa
bahwa ternyata tidak semua materi fisika itu adalah berhitung, sehingga tidak direpotkan dengan rumus-rumusnya. Jadi untuk mengingatkan rumus itu dengan menggunakan istilah yang menggunakan bahasa Inggris tadi huruf pertamanya. Sedangkan ternyata juga dalam ilmu fisika tidak semua materi fisika itu menghitung. Banyak materi fisika yang tidak menghitung, diantaranya ketika kita mempelajari misalnya satuan pengukuran, ya, ataupun ketika kita mempelajari tata surya, kemudian jagat raya atau bumi. Nah, itu kebetulan tata surya, jagat raya dan bumi itu akan dipelajari di semester kedua, ya, semester depan, semester kedua. Nah, itu tidak banyak menghitung, bahkan mungkin hampir dikatakan tidak berhitung. Hanya cukup kita menghafal atau bisa menganalisa kejadian-kejadian alam di jagat raya nanti, di jagat raya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita terangkan juga pada siswa. Jadi tadi ada 3 ya solusinya yang saya berikan kepada siswa ketika di kelas. Yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama menerangkan kepada siswa betapa pentingnya ilmu fisika, karena kita hidup tidak terlepas dari apa yang dipelajari dalam fisika, dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur kembali. Kemudian istilah yang digunakan itu adalah sebagian besar diambil dari huruf pertama bila istilah tersebut menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah solusinya yang diberikan pada siswa adalah ternyata tidak semua materi fisika itu adalah harus berhitung. Ada juga materi-materi fisika yang sama sekali tidak berhitung seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga yang diharapkan atau hasil yang diharapkan itu adalah siswa jadi lebih bersemangat untuk menggali ilmu-ilmu fisika. Karena mereka sudah tahu betapa pentingnya ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan secara tidak langsung pun mereka sebenarnya menggunakan ilmu fisika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengetahui masalahnya, dengan mengetahui juga akar permasalahannya, lalu memberikan solusi yang tepat kepada siswa, mudah-mudahan insya Allah para siswa yang kita ajar di kelas akan semakin lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu fisika, karena betapa pentingnya ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya uraikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.